Hey ho gengs, cerita horor yang katanya dialami beberapa orang di 5 rumah sakit ini menyebar dan menjadi urban legend yang gak pingin kamu dengar sebelum tidur. Alur ceritanya yang rapi, mulai dari kengerian yang dibangun perlahan sampai jump scare yang tiba-tiba muncul dengan mengejutkan, terasa terlalu bagus buat jadi kenyataan. Tapi silakan kamu nilai sendiri. Ini dia 5 horor mengerikan di rumah sakit. 1. Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1942 oleh Belanda. Menurut masyarakat sekitar, rumah sakit yang berada di Jalan Dr. Sutomo Blitar ini banyak menyimpan kisah horor. Gak sedikit pasien yang mengaku mengalami gangguan gaib selama dirawat di rumah sakit ini. Mulai dari penampakan sampai interaksi fisik, seperti ditarik sampai terjatuh oleh tangan tak kasat mata ketika sedang jalan di lorong rumah sakit. Namun ada satu kisah horor paling menyeramkan yang tersebar. Konon pada suatu malam, ada seorang suami membawa istrinya ke rumah sakit ini buat menjalani persalinan. Sesampainya di rumah sakit, mereka disambut oleh para suster yang sedang bertugas. Saat itu sang istri dibawa ke salah satu ruangan buat menjalani proses persalinan. Dia ditangani oleh seorang dokter yang didampingi oleh 4 orang suster. Gak ada yang mencurigakan. Dari seragam sampai gelagat sang dokter dan para suster semua terlihat normal. Setelah semua proses persalinan selesai dan anak mereka terlahir dengan selamat, sang suami pulang ke rumah buat ngambil beberapa perlengkapan. Di sini keanehan mulai dia rasakan. Selama berjalan di lorong rumah sakit, dia melewati beberapa orang. Anehnya, setiap orang yang dia lewati terlihat tanpa ekspresi dan diam tak berkata sepatah kata pun, meski dia menyapa mereka. Hal ini sedikit mengganggunya, tapi dia masih belum menaruh kecurigaan. Lalu sekitar jam 5 subuh, setelah mengambil perlengkapan yang dibutuhkan istrinya, sang suami kembali ke rumah sakit. Begitu sampai parkiran, satu keanehan lagi terjadi. Gak ada satupun kendaraan terparkir di sana. Merasa ada yang gak beres, dia bergegas ke ruang persalinan buat nemuin istrinya. Tapi begitu sampai, dia sangat terkejut karena sang istri gak ada di sana. Singkat cerita, setelah menyusuri setiap ruangan di rumah sakit dengan panik, sang suami akhirnya menemukan istrinya yang sedang menangis, terbaring di dalam kamar jenazah sambil mendekap bayi mereka. Urban legend ini menyebar dengan cepat dan mengundang beberapa pecinta kengerian buat ngejadiin rumah sakit ini sebagai lokasi uji nyali. 2. Rumah Sakit Terbengkalai Jember. Di Kabupaten Jember, tepatnya di depan stasiun TV Jember, ada sebuah rumah sakit terbengkalai yang konon menyimpan banyak cerita horor. Rumah sakit yang dibangun sekitar tahun 80-90-an ini dulunya bernama Rumah Sakit Ika Husada dan sempat beroperasi dalam jangka waktu yang pendek sampai akhirnya tutup karena kendala biaya operasional dan dibiarkan terbengkalai sampai sekarang. Cerita-cerita hantu pun mulai berkembang. Mulai dari cerita penjaga rumah sakit yang mengaku mendengar suara-suara aneh seperti orang tertawa dan orang minta tolong pada malam hari. Lalu ada cerita seorang warga yang sedang mencari rumput di kawasan rumah sakit menjelang maghrib. Menurut cerita yang beredar, saat itu dia mencium aroma bangkai yang menyengat dan bau anyir di sana. Kemudian pada tahun 2013, ada juga cerita seseorang yang saat itu sedang berdiri di depan stasiun JTV Jember di malam hari. Dia melihat sesosok pocong terbang di atas rumah sakit yang terbengkalai ini. Konon, menurut penerawangan kaum indigo, rumah sakit ini dihuni oleh beberapa makhluk astral berwujud sosok perempuan, pocong hingga genderuwo. Selain cerita mistis yang mengiringi, rumah sakit ini juga menyimpan sejarah yang kelam. Konon dulu ketika rumah sakit ini masih beroperasi, ada oknum-oknum perawat yang secara kejam menghilangkan nyawa pasiennya dengan sengaja. Bukankah ini terdengar seperti premis yang sempurna untuk sebuah film horor yang mencekam? 3. Rumah Sakit Terbengkalai Solo. Rumah sakit terbengkalai ini terletak di kawasan Kecamatan Lawean, Kota Solo. Keangkerannya sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat di sana. Rumah sakit ini adalah salah satu fasilitas kesehatan di Kota Solo yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulunya tempat ini dipakai buat menangani pasien wabah pes sebelum akhirnya terbengkalai di sekitar tahun 1998. Lama tak berpenghuni, aura mistis terasa begitu kuat menyelimuti rumah sakit di wilayah Solo Selatan ini. Konon banyak kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di bangunan terbengkalai ini
kayak sosok tinggi besar dan menyeramkan yang kerap muncul di sekitar bangunan. Dikatakan, penampakan sosok ini menyerupai orang Belanda. Gak hanya itu, ada juga cerita seorang penebang pohon. Ketika ia sering berada di kawasan rumah sakit terbengkalai ini, tiba-tiba dia lari ketakutan. Katanya dia didatangi sesosok kakek-kakek dengan badan yang tinggi, besar, hitam dan berjenggot panjang. Pada dini hari, menurut pengakuan beberapa masyarakat sekitar, sering terdengar suara tawa dari kawasan rumah sakit terbengkalai ini. Mereka percaya kalau itu adalah suara tawa makhluk astral berwujud perempuan berambut panjang yang dipercaya menghuni rumah sakit ini. 4. Rumah Sakit Dharma Medika Tulungagung. Horor berikutnya datang dari Rumah Sakit Dharma Medika di Tulungagung, urban legend yang sudah sangat terkenal di sana. Suatu hari seorang wanita berusia 55 tahun bernama Aminah yang terkena penyakit liver dirawat di rumah sakit ini. Pihak keluarga memesankan kamar VIP buat nenek Aminah agar dia bisa mendapatkan perawatan yang maksimal. Meski dokter sudah memvonis kalau usia nenek Aminah gak akan lama lagi, karena saat dibawa ke rumah sakit kondisinya sudah sangat parah. Selama dirawat mulai dari pagi, siang, sore hingga malam, secara rutin dokter dan perawat memeriksanya. Lalu suatu hari sekitar jam 2 dini hari, seorang perawat yang sudah cukup tua, kira-kira seumuran nenek Aminah, masuk dan memeriksa nenek Aminah. Begitu juga keesokan harinya dan hari-hari sesudahnya. Setelah seminggu dirawat, tim dokter yang menangani nenek Aminah terkejut melihat kondisi nenek Aminah yang terlihat sangat sehat. Hasil pemeriksaan pun menunjukkan kalau kondisinya sudah sangat membaik, dan mereka menarik vonis mereka sebelumnya. Merasa bersyukur, nenek Aminah menanyakan keberadaan perawat yang selalu datang memeriksanya setiap jam 2 dini hari. Dia ingin berterima kasih padanya. Mendengar pertanyaan ini, dokter dan perawat di ruangan itu terkejut. Karena menurut jadwal, gak ada pemeriksaan setelah jam 12 malam. Lagi pula di rumah sakit itu, gak ada perawat yang berusia 55 tahun seperti yang nenek Aminah ceritakan. Rata-rata perawat di sana masih cukup muda. Nenek Aminah lalu bilang kalau perawat itu selalu datang dari arah selatan. Saat itu kebingungan tiba-tiba berubah menjadi kengerian. Karena yang ada di selatan bukanlah ruang perawat, tapi kamar jenazah. 5. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kisah horor yang konon terjadi di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo ini mungkin saja adalah salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Diceritakan, ada seorang mahasiswa, anggap saja bernama Roni, sedang mendampingi kawannya yang mengalami kecelakaan cukup fatal. Roni pun terpaksa menginap di rumah sakit. Sekitar pukul 1 dini hari, Roni yang saat itu sedang menyusuri lorong rumah sakit menuju kantin buat beli kopi, dikejutkan oleh suara bisikan yang cukup nyaring ketika dia sampai di bangsal rumah sakit. Setelah celingukan mencari sumber suara, pandangan Roni berhenti di sebuah ruangan yang terlihat lembab dan minim cahaya. Di sana, dia melihat kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis ke arahnya sambil menyeringai cekikikan. Dengan panik, Roni bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi baru beberapa langkah dia berjalan, sesuatu membuatnya kesandung dan terjatuh. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, Roni semakin ketakutan. Di sana terlihat tubuh seorang pria tanpa kaki, tanpa tangan, menatap Roni dengan tatapan yang kosong dan tanpa ekspresi. Roni segera bangun dan berlari meninggalkan bangsal itu. Hingga tanpa sadar dia menabrak satpam yang saat itu sedang bertugas. Roni menceritakan semua yang dialaminya. Satpam itu lalu menjelaskan kalau bangsal yang baru aja Roni datangi adalah bekas instalasi umum yang sudah lama gak dipakai. That's a wrap, gengs. Itu tadi 5 kisah horor mengerikan di rumah sakit. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat nonton video ini. Kamu juga bisa share pengalaman serem kamu di kolom komentar ya. See you on the next video and bye!